Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihi badana wal'abadna ghairahu lasyakina ya habada robba wa ubadina wa habada muhammadun hadina lallahumma kunna wala bakina Allahu laula anta mahtadaina wala tasodakna wala solaina fa'azilan sakinatan alaina bitil agdama illa qaina nahnu ulaja'u ka muslimina wal musyrikuna qad bahoy alaina ida aradu fitnatan abaina wa qad tada'ajamuhum alaina tibqal ahadisil lati rawaina fardudhumullahumma khasirina Allahu ya Rahmanu ya Rahimu Allahu ya Hayyu wa ya Qayyumu Allahu ya Qayyu ya Qadimu Allahu ya Aliyu ya Alimu la yanbaghi lil qawmi ayaluna Allahu ya Latifu ya Alimu Allahu ya Ra'ufu ya Hakimu Allahu ya Tawwabu ya Halimu Allahu ya Wahhabu ya Karimu habnahu la wa sya'idana duna Allahu ya Maliku ya Muniru Allahu ya Maliku ya Qadiru Allahu ya Maula wa ya Nasiru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibtiwa'an dimardhatillah wa rahmatihil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa melanjutkan kembali kajian kita. Pada kesempatan kali ini kita sampai pada pembahasan mal farqu bainal mu'jizati was sihri. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Mal farqu bainal mu'jizati was sihri. Apakah perbedaan bainal mu'jizati antara mu'jizat was sihri dan sihir? As-sihru amrun khariqun lil adati. Sihir amrun adalah satu kejadian atau peristiwa khariqun lil adati yang sangat berbeda dari adat atau kebiasaan, sesuatu yang di luar kebiasaan. Fi badi'ir ra'yi, di dalam pandangan mata orang pada umumnya. Jadi sihir itu adalah sesuatu yang pasti berbeda dari kebiasaan orang pada umumnya. Misalkan pada umumnya orang kalau terkena senjata tajam pasti akan terluka, mengeluarkan darah. Tetapi ada orang yang disabet dengan senjata yang sangat tajam tapi tidak mempan. Nah, itu berarti contoh sesuatu yang keluar dari kebiasaan, yang berbeda dari kebiasaan pada umumnya. Lazimnya orang kalau terkena senjata tajam dia pasti akan terluka. Nah, sihir seperti itu. Tumkinu mu'aradatuhu,
Namun walaupun sihir itu sesuatu yang luar biasa, di luar kebiasaan, tumkinu mu'aradatuhu, sihir itu tetap bisa ditandingi. Artinya sihir dengan sihir itu bisa saling bertarung, karena sihir itu bisa ditandingi. Kenapa sihir itu bisa ditandingi? Li'annahu mabniyun ala asbabin, karena sihir itu terwujud, sihir itu bisa ada itu ala asbabin, atas sebuah usaha. Artinya sihir itu bisa dipelajari. Maka ada orang yang ilmu sihirnya misalkan level 1, level 2 dan seterusnya. Jadi sama-sama tukang sihir itu level tingkatannya beda-beda. Karena apa? Karena ilmu sihir ini memang bisa dipelajari. Jadi orang yang sangat mendalam dengan ilmu sihir itu, ya ilmu sihirnya akan mumpuni. Orang yang tidak begitu mendalam, dia bisa sihir tapi mungkin hanya biasa-biasa saja. Jadi li'annahu mabniyun ala asbabin, kenapa sihir itu ada tandingannya? Karena sihir itu bisa terjadi atas sebuah usaha, artinya bisa dipelajari. Man arufaha wa ta'atoha hasola ala yadihi dalikal amru. Man arufaha, siapa yang mengetahui sihir, artinya dia mempelajari sihir, wa ta'atoha, kemudian dia menguasai sihir itu, maka hasola ala yadihi, maka bisa terwujud, maka bisa terjadi atas kekuasaannya dalikal amru, satu perkara sihir yang dia kehendaki. Jadi bisa dipelajari, siapa yang menguasai ilmunya maka dia bisa mempraktekkan ilmu sihir. Fahuwa fil haqiqati wa nafsil amri ghairu khariqin lil adati. Fahuwa, sihir itu fil haqiqati, pada hakikatnya aslinya, ghairu khariqin lil adati, sebenarnya itu biasa-biasa saja, bukan sesuatu yang luar biasa. Wa ghurabatuhu innama hiya bin nadhari li jahli asbabihi. Adapun sihir itu dianggap luar biasa, dianggap aneh oleh orang pada umumnya, itu adalah karena lijahli asbabihi, karena orang pada umumnya tidak mengetahui, tidak menguasai ilmu sihir tersebut. Misalkan ada orang yang punya ilmu sihir, dia memegang besi linggis, misalkan besi yang sangat besar, yang secara akal orang biasa tidak mungkin itu sanggup untuk dibengkokkan, tetapi oleh dia itu bisa dibengkokkan. Bagi orang yang tidak tahu ilmunya, itu adalah suatu yang luar biasa. Tapi mungkin oleh temannya yang sama-sama tahu ilmunya itu sebenarnya adalah biasa. Ada orang yang misalkan tubuhnya itu ditusuk-tusuk pakai benda-benda tajam tertentu, tapi tidak keluar darah. Orang yang tidak tahu ilmunya, orang awam, pasti menganggap itu adalah suatu yang luar biasa. Tetapi sekali lagi, bagi orang yang tahu ilmunya, maka itu biasa saja. Jadi sebenarnya sihir itu sekali lagi aslinya bukan sesuatu yang luar biasa. Dianggap luar biasa hanya karena ketidaktahuan orang pada umumnya tentang ilmu sihir. Bagaimana dengan mukjizat? Mukjizat ini berbeda. Wa amal mukjizatu fa innaha khariqatun lil 'adati. Mukjizat ini ada kesamaan dengan sihir, sama-sama luar biasa. Sama-sama di luar kebiasaan pada umumnya. Hakikotan. Namun kalau mukjizat ini hakikatnya memang luar biasa. Beda dengan sihir tadi. Kalau sihir dianggap luar biasa hanya oleh orang-orang yang tidak tahu ilmunya. Apa sebab? Karena sihir bisa dipelajari.
Tapi mukjizat dari hakikatnya memang luar biasa. Kenapa? Karena mukjizat itu tidak bisa dipelajari. Jadi jangan membayangkan ketika misalkan Nabi Isa alaihissalam bisa menghidupkan orang yang telah mati, lalu kita berpikir bagaimana caranya mempelajari ilmu seperti itu. Atau ketika Nabi Ibrahim tidak terbakar ketika dibakar oleh Raja Namrud, apakah itu ada ilmunya yang bisa kita pelajari? Tidak ada. Nabi Ibrahim pun tidak tahu kenapa aku bisa tidak terbakar oleh api. Jadi hakikatnya memang itu luar biasa. Karena memang tidak bisa dipelajari, hakikatnya memang luar biasa, la yumkinu mu'aradatuha, maka yang namanya mukjizat itu tidak mungkin ada yang bisa menandinginya. Kalau untuk ahli sihir satu dengan ahli sihir yang lain, mungkin saja mereka beradu kekuatan. Kenapa? Sama-sama bisa belajar ilmu sihir. Tapi yang namanya mukjizat nggak ada ceritanya. Misalkan Nabi Musa dengan Nabi Harun beradu mukjizat, nggak akan ada ceritanya. Karena mukjizat itu pemberian langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yumkinu mu'aradatuha, sekali lagi tidak mungkin ada yang bisa menandinginya. Fala yumkinu as-sahiru ayyaf'ala misla fi'lil anbiya. Karenanya tidak mungkin para ahli-ahli sihir itu ayyaf'ala misla fi'lil anbiya. Tidak mungkin mereka sanggup melakukan seperti apa yang dilakukan oleh para nabi dan rasul. Misalkan min ja'lil mayyiti hayyan. Misalkan ketika Nabi Isa alaihissalam menghidupkan orang yang telah mati. Jadi ahli sihir tidak akan mungkin sanggup. Nabi Isa itu semuanya bisa begitu karena pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa para tukang sihirnya Raja Fir'aun pada waktu itu sebagian besar itu langsung tunduk dan beriman kepada Musa? Karena sebagai ahli sihirnya Fir'aun yang setiap saat dia mempelajari ilmu sihir, mereka menyadari bahwa apa? Nggak ada ilmunya merubah tongkat menjadi ular. Dan ularnya Nabi Musa itu ular sungguhan. Sedangkan ularnya tukang sihirnya Raja Fir'aun itu sebenarnya bukan ular, itu tetap tali temali, namun dengan sihir itu mata orang yang melihat itu dibikin tertipu sehingga tali-tali tersebut kelihatannya adalah ular. Jadi ularnya Nabi Musa itu benar-benar ular, bukan ular jadi-jadian. Jadi kalau ular bikinannya tukang sihir Raja Fir'aun itu sebenarnya itu ular dalam khayalan. Artinya orang pada waktu itu hanya ditipu penglihatannya. Paham ya? Hanya ditipu penglihatannya. Maka ketika para ahli sihir ini melihat tongkat Nabi Musa dilemparkan berubah menjadi ular, mereka sadar. Karena mereka tukang sihir, mereka langsung bisa mengerti ini asli, bukan buatan. Akhirnya mereka percaya kepada Nabi Musa alaihissalam. Lamma surat asahu hayyatan hakikatan. Jadi ketika tongkat Nabi Musa itu benar-benar berubah menjadi ular. Wabtala'at isiyahum wa hibalahum, hingga kemudian ular Nabi Musa itu kemudian melahap tongkat-tongkatnya para tukang sihir itu, wa hibalahum, juga tali temali yang digunakan oleh para tukang sihir. Kenapa mereka kemudian beriman, percaya pada Musa? Lima rifatihim bi anna hada mimma la ya'ti bisihir, karena mereka yakin bahwa ini la ya'ti bisihri, tidak mungkin bisa terwujud dengan ilmu sihir.
Jadi para tukang sihir ini sudah sadar ini nggak mungkin sihir sanggup melakukan yang seperti ini. Wasihru masdaruhu min nafsin ammaratin bisu. Nah, sihir itu masdaruhu, sumbernya. Dari manakah sumbernya sihir? Min nafsin ammaratin bisu. Sihir itu sumbernya dari nafsu amarah yang cenderung mengajak manusia untuk melakukan keburukan. Sihir itu sumbernya dari nafsu amarah yang cenderung membawa manusia mengajak untuk melakukan keburukan. Dan pada saat manusia itu menurutkan nafsu yang seperti itu, maka iblis kemudian masuk. Maka sihir itu hanya bisa terjadi oleh nafsu-nafsu yang tercela. Ketika nafsu-nafsu tersebut kemudian berkehendak untuk melakukan keburukan, lalu kemudian berkolaborasi, bekerja sama dengan iblis dan setan. Takunu mudharon lil fasadi. Dan nafsu seperti ini yang kemudian mengajak kepada keburukan hingga kemudian akhirnya jadilah ilmu sihir ini selalu mudhiron lil fasadi, selalu membawa kepada kerusakan. Jadi sihir-sihir itu pasti ujung-ujungnya adalah keburukan. Kenapa? Karena di situ ada permainan iblis dan setan. Tidak mungkin kalau iblis dan setan itu mau membantu seseorang misalkan untuk melakukan kebaikan. Wal mu'jizatu, sedangkan mukjizat masdaruha, sumbernya mukjizat itu adalah min nafsin zakiyatin, dari jiwa-jiwa yang suci. Kalau nafsin ammarotin itu tadi jiwa-jiwa yang kotor, yang cenderung membawa kepada keburukan. Kalau ini nafsin zakiyatin, jiwa-jiwa yang suci. Para nabi dan rasul ini mereka memiliki jiwa-jiwa yang suci. Mereka itu maksum, mereka itu dijaga, sehingga mereka itu tidak mungkin melakukan kesalahan-kesalahan, melakukan dosa-dosa secara sengaja. Takunu mudhiron lis-solahi wal irsyadi. Dan mukjizat itu, adanya mukjizat pasti dalam rangka membawa kepada lis-solah, kepada kebaikan, wal irsadi, dan kepada petunjuk atau hidayah. Misalkan ketika Nabi Isa alaihissalam menghidupkan orang yang telah mati, itu dalam ceritanya bahwa ada orang yang nggak percaya kalau Nabi Isa itu adalah Nabi dan Rasul. Lalu dia minta bukti kepada Nabi Isa, wahai Isa, kalau engkau sungguhan Nabi dan Rasul, coba bisakah kau minta kepada Tuhanmu, bisa kau tunjukkan bukti bahwa engkau bisa menghidupkan orang yang telah mati. Maka saat itu Nabi Isa kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah, aku mohon kepadamu, tunjukkanlah kekuasaanmu. Nah, tiba-tiba tidak jauh dari Nabi Isa dan orang yang tidak percaya tadi itu, memang ada kuburan yang sudah ratusan tahun, itu diceritakan, tiba-tiba kuburannya terbuka. Dan dari dalam kuburan itu benar-benar bangun. Tetapi ingat bahwa peristiwa pada waktu itu hanya terjadi sejenak saja. Jangan membayangkan terus bangun hidup, terus bekerja ke pasar, tidak seperti itu. Jadi mukjizat itu ya hanya berlaku dalam waktu yang sangat singkat, hanya berfungsi pada saat itu untuk menunjukkan kekuasaan Allah. Termasuk mukjizat Nabi Musa alaihissalam, ular, jangan membayangkan bahwa Nabi Musa pergi kemana-mana siang malam kemudian ularnya menyertai, tidak begitu. Jadi ia hanya muncul dalam saat-saat tertentu, dalam saat-saat kondisi yang itu dibutuhkan. Jadi yang namanya mukjizat itu jangan dibayangkan seperti tukang sulap ya. Tukang sulap itu
bisa kapan saja mengeluarkan ilmu sulapnya. Termasuk juga tukang sihir. Tukang sihir itu bisa kapan saja dia mau menggunakan ilmu sihirnya. Tapi yang namanya mukjizat tidak seperti itu. Kenapa? Karena mukjizat itu atas sekehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan mukjizat Nabi Muhammad SAW itu ketika makanan yang sedikit yang oleh orang yang mau sedekah itu diperkirakan hanya cukup nggak sampai 10 orang, itu bisa cukup untuk ratusan orang. Itu ya tidak terus terjadi setiap hari. Jadi itu terjadi hanya dalam keadaan tertentu saja. Juga mukjizat ketika Rasul itu bisa membelah bulan. Apakah itu terjadi tiap hari? Tidak. Jadi sekali lagi, kalau sihir itu bisa kapan saja terjadi sesuai dengan kehendaknya tukang sihir itu. Tapi mukjizat itu tidak seperti itu. Nah, beda berikutnya bahwa kalau mukjizat ini hanya diberikan kepada para nabi dan rasul. Sedangkan sihir semua orang itu bisa mempelajarinya. Tapi Anda jangan coba-coba kepengen belajar ilmu sihir karena cenderung banyak keburukannya. Selain sihir dan mukjizat masih ada lagi kejadian luar biasa, yaitu berikutnya yang disebut dengan karomah. Karomah ini yang Allah berikan kepada para wali. Jadi jangan heran kalau jangan sampai kita tidak percaya. Memang benar adanya kalau wali-wali Allah tertentu itu juga punya karomah, punya kemampuan atas seizin Allah sehingga bisa memiliki kemampuan yang di luar kebiasaan. Misalkan Sunan Bonang. Sunan Bonang itu ketika menunjukkan tongkatnya ke buah apa itu? Ke buah, ada yang menyebut kolang-kaling, itu berubah jadi emas. Memang emas beneran, tetapi hanya sekejap saja. Hingga dalam sebuah kisah dikisahkan bahwa Sunan Kalijogo itu kemudian bertobat. Dia sebelumnya jadi rampok, kemudian bertobat, hingga kemudian berguru kepada Sunan Bonang. Itu karomah yang diberikan kepada para waliullah, para wali. Kemudian ada juga kejadian luar biasa yang Allah berikan, bukan kepada nabi, bukan kepada waliullah, dan ini juga bukan sihir, yang disebut dengan ma'unah. Pertolongan Allah, kejadian luar biasa atas izin Allah yang itu diberikan kepada orang biasa. Biasanya adalah orang-orang yang amal solehnya itu lebih banyak daripada amal yang tidak baiknya. Misalkan ada orang ahli ibadah, ahli sholat, ahli baca Quran, misalkan suatu ketika dia mengalami kecelakaan lalu lintas di satu kendaraan, teman-teman yang lain mungkin terluka parah bahkan meninggal dunia. Dia seharusnya sama dengan penumpang yang lain, tapi ternyata dia sehat wal afiat. Kita sering mendengar berita misalkan dalam sebuah bencana alam, kadang-kadang itu selalu ada kejadian-kejadian unik. Misalkan bayi yang selamat padahal orang tuanya itu meninggal, tertimpa misalkan reruntuhan ketika gempa dan lain sebagainya. Jadi ma'unah, pertolongan Allah kepada orang biasa itu sampai sekarang itu masih selalu ada. Kita boleh berharap kepada Allah, mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa memahami pembahasan kita kali ini tentang perbedaan antara mukjizat dengan sihir. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali pada bab-bab yang selanjutnya. Selanjutnya insya Allah besok mal farqu bainal mu'jizati wal karomati, tentang perbedaan antara mukjizat dan karomah. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.